Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ini dia yang ditakutkan ya. Memang kalau bicara masalah tentang nggak ada wasiat yang jelas ya. Atau mungkin maksudnya menunda-nunda udah ntar aja insya Allah panjang umur gitu ya. Akhirnya kejadian seperti gini nih. Nah sekarang pertanyaannya nih buat Ustadz Syam nih. Ustadz Syam mohon izin nih Ustadz Syam ya. Apakah benar jika wasiat untuk membagi warisan itu harus segera dilakukan? Nah terus bagaimana nih kalau memang nggak ada wasiatnya? Apakah pembagian boleh ditunda atau juga ya mungkin ya pembagian wasiat ini pengennya cepat-cepat. Cuma karena memang ini berupa harta, jualnya susah, jadi gimana kan gitu. Mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Amin ya Subhanahu wa Allah, amin ya Ta'ala. Allah. Semoga paginya berkah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Yang Allah. tidak bertengkar akibat harta peninggalan orang mati. Walaupun itu adalah harta orang tuanya. Maka dikatakan bahwasanya wasiat untuk membagi warisan. Ini benar sekali. Wasiat itu kan tadi kembali di awal definisinya adalah pesan-pesan yang kuat dan mengikat. Jadi wasiat untuk segera membagi warisan itu bisa disampaikan oleh orang tua yang menjelang matinya udah berwasiat duluan. Nah kalau ibu meninggal, kalau ayah meninggal, jangan kau tunda-tunda bagi warisan itu. Jangan kau tunda-tunda untuk ini. Itu disebut dengan wasiatnya. Kenapa? Karena bisa jadi penundaannya menjadikan perkara di kemudian hari. Tidak ada perkara warisan yang terjadi itu harta yang baru ditinggalkan. Tidak ada. Rata-rata yang menjadi perkara itu adalah yang sudah lama nggak dibagi-bagi. Itu baru biasanya menjadi sebuah perkara. Namun dengan melihat dengan adab dan dengan akhlak, makanya di awal kami sampaikan anak yang soleh dan soleha, baik harta itu udah lama ataupun udah baru, itu mudah-mudahan tidak menjadi bahan pertengkaran. Nah, para ulama mengatakan tidak ada alasan untuk menunda waris gitu. Karena dalam Islam tidak boleh yang namanya ada harta tak bertuan. Dalam Islam tidak boleh ada yang namanya harta tak bertuan. Ketika tuannya meninggal dunia, harus segera ada tuannya kembali si harta tersebut. Jadi kalau misalnya sang ayahanda sudah meninggal dunia, maka tak bertuan kan hartanya nih. Ada seorang ayah meninggalkan misalnya anak 5 orang laki-laki, dia meninggalkan harta 1 miliar, maka ketika meninggal orang tuanya sang ayah tersebut, maka 1 miliar ini enggak bertuan. Maka kapan dia bertuan? Kapan? Yaitu setelah dibagi per 200 jutanya si anak laki-laki tadi. Maka subhanallah dalam Islam fondasinya itu tidak boleh ada harta yang tidak bertuan. Kapan harta tersebut tidak bertuan, maka setan akan datang menggodanya. Kayaknya itu hakmu deh, kayaknya ada deh dulu suratnya begini-begini deh, kayaknya itu punyamu deh, kayaknya kakakmu ngambil haknya kelebihan deh, kebanyakan deh, subhanallah. Namun jika ditanyakan tadi sama Mas Fadli, bagaimana kalau asetnya itu tidak berbentuk uang? Nah ini masalah nih, di Indonesia atau di tempat manapun lebih banyak warisan itu tidak berbentuk cash. Gitu ya. Lebih banyak warisan tidak berbentuk cash tapi berbentuk tanah ataupun rumah. Bagaimana dengan itu? Apakah harus nunggu dijual dulu? Maka sebaiknya kata para ulama walaupun belum berbentuk uang sudah bisa dibagi. Jadi sahamnya aja udah ketahuan duluan. Oh kamu punya hakmu segini loh dari ini, kamu punya hakmu segini dari sini, punya hakmu segini dari sini. Bisa dibagi per saham dahulu atau yang namanya sudah dibagi persenannya atau yang namanya dek daripada belum laku ini kakak bayar kamu cash aja, nanti tanah tersebut milik kakak. Nah subhanallah jikalau ada saudara yang berlaku adil demikian. Akan tetapi perlu diingat penunda-nundaan warisan bisa menimbulkan datangnya godaan syaitan. Ada juga penundaan seperti ini. Kita kan bersaudara ini belum dibagi warisan karena ada adik kita yang belum kuliah. Yang belum selesai kuliahnya. Tidak seperti itu. Maka harus dibagi terlebih dahulu. Si yang kuliah tadi yang masih kecil yang belum kerja tetap dengan haknya berapa. Si kakak juga tetap dengan haknya berapa. Kita mau bagi tapi ibu kita masih hidup. Tetap anaknya punya hak. Istrinya si almarhum juga punya haknya. Maka ini diatur sesuai dengan syariat Islam. Setelah itulah barulah misalnya dikasihlah ini harta peninggalan ayahmu nak kepada anak pertama laki-laki. Lalu kata anaknya, kayaknya ibuku lebih membutuhkan, kuberikan saja kepada ibundaku. Nah itu lebih mulia karena sudah dibagi sesuai dengan syariat Islam, baru dia kembalikan kepada ibundanya. Atau dia kumpul kepada saudara-saudaranya. Anak tertua mengatakan, bapak meninggal dunia, kita bagi yuk warisannya, bagi. Berkata kakaknya, kalau saya sih nggak usah saya ambil. Kenapa? Ibu kita masih hidup.
Kata adiknya, iya ya ibu kita yang sudah merawat kita dari kecil, masa harta segini kita ambil semua, biarlah buat ibu. Nah itu boleh, kenapa? Karena sudah dibagi sesuai dengan syariat Islam. Intinya jangan menunda karena dalam Islam tidak boleh ada harta yang tidak bertuan. Nauzubillah min zalik. Ini kalau bicara masalah tentang harta ini ternyata setannya banyak banget di belakang Waduh itu semuanya ya. besar. Aduh, astagfirullahaladzim.